Kalau saya hanya punya gedung, Ya. ya kan? Kemudian suatu saat gedung itu roboh, berantakan, ya kan? Sementara saya sudah meninggal, Ya. maka tidak ada lagi yang mengenang saya. Sudah hilang ya? Sudah hilang. Tapi kalau misalnya saya punya tulisan, saya meninggal, tulisan saya bisa dibaca oleh orang. Saya ini seorang santri. Ya. Saya ini berangkat dari rumah, mondoknya jauh. Harapan dari orang tua dan masyarakat itu yang tertanam dalam diri saya. Ini saya harus menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik itu ya kan butuh proses. Ya salah satunya harus terus-menerus menambah ilmu. Beliau itu bisa seperti itu, ini bisa seperti itu. Ngapain kamu tidak gitu kan? Betul. Itu sama-sama manusia. Adam ya. Kenapa tidak gitu? Iya ya? itu. Berarti. Tapi apa katanya ibu? Nak, yang meninggal dunia itu adalah bapak kamu. Sementara kamu kan masih hidup dan rezekinya kamu itu sudah ada. Subhanallah. Dari Allah gitu. Itu kata-kata dari beliau, Pak ya. Jadi walaupun bapaknya kamu meninggal, rezekinya kamu itu tidak mungkin ikut meninggal gitu. Tidak ada manusia yang dilahirkan langsung bisa lari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Santri Sarjana. Saya Zainul Hasan, pemilik akun channel YouTube ini. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu pemateri yang sudah ada di list kita. Namanya Bapak Ponirin Mika. Beliau adalah salah satu santri sekaligus juga sarjana yang ada di list kami. Beliau memiliki beberapa keahlian sama memiliki beberapa kemampuan yang mungkin perlu kita pelajari dari perjuangan hidup beliau. Tentunya dari apa yang sudah beliau alami dan rasakan serta miliki sekarang, tentunya memiliki beberapa proses-proses yang sangat berat sekali. Oleh karena itu, mungkin siapa tahu nanti apa yang akan kita diskusikan dengan beliau ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ponirin Mika ya? Iya, betul. Sering disapa Pak Po. Pak Po ya? Singkat sekali namanya Bapak Ponirin Mika, sering disapa Pak Po ya? Ya. Ini beliau adalah salah satu tenaga pengajar yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Asal beliau dari Pulau Kangian, Madura. Sangat jauh sekali, tapi beliau sudah lama bertempat di Pondok Pesantren Nurul Jadid, tempatnya di Desa Karanganyar ini. Sebelum kita lanjut kepada diskusi, bagi Anda yang baru nonton channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Bagi Anda yang memiliki komentar-komentar atau aktif komen di channel kami, nantikan bonus yang akan kami berikan kepada kalian semua, yaitu yang dipersembahkan oleh Toko Barakat Tech, toko elektronik yang terletak di Tanjung Paiton, Probolinggo. Terima kasih. Langsung saja nih Pak Ponirin ya, Pak Po ya. Kita santai-santai saja, rileks saja. Kita ingin tahu ini Pak. Dari yang sudah kita lihat, kita pandang sekarang, Pak Ponirin itu adalah orang yang hebat gitu ya. Tapi sebelum jadi hebat tentunya kan ada proses. Nah, kita ingin tahu dulu tentang Pak Ponirin ini dari paling rendah dulu. Dari latar belakang keluarga sampai proses pendidikan. Monggo. Ya, terima kasih. Kalau saya ditanyakan terkait dengan keluarga ya, keluarga saya itu ya sangat keras sekali dalam mendidik saya. Ya, terutama yang dipikirkan oleh keluarga saya itu berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan. Jadi mulai dari bagaimana menyuruh saya ngaji, gitu ya, ngaji. Langgar dulu itu nggak ada musola yang gedung-gedung kayak gitu ya. Dulu waktu itu ngajinya di langgar. Ya, surau. Dan kebetulan juga ya bapak saya itu ya seorang guru ngaji. Oh, beliau memang seorang guru ngaji. Beliau itu guru ngaji, ngajari saya, dan memang sangat konsisten ya menyuruh anak-anaknya itu, putra-putranya itu untuk belajar agama, kemudian konsen dalam pendidikan gitu. Begitu juga ibu saya gitu kan. Ibu saya meskipun ibu itu tidak lulus SD, ya kan. Ya, tapi anak-anaknya itu tidak mau
ya sama seperti ibu. Itu yang seringkali disampaikan oleh ibu saya ke saya. Ya jangan sampai kamu nak sama seperti saya yang tidak lulus SD, bagaimanapun. Betul. Bagaimanapun saya, katanya itu ya, walaupun saya tidak memiliki ijazah, walaupun saya buta huruf dalam tanda petik ya, jangan sampai anak-anak saya itu sama seperti saya. Makanya sangat sekali itu memperhatikan terhadap pendidikannya anak. Ya terutama ya saya, karena memang kakak-kakak saya sebelum saya ini ya mungkin kenapa kok lulus SD semua gitu ya, lulus SD tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, ya karena keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi. Maaf kalau boleh tahu Pak Ponirin ini sekeluarga saudaranya berapa Pak? Saya 5 keluarga, sekeluarga. Saya terakhir. Oh terakhir ya? Saya terakhir. Ini dari ibu ya, dari satu ibu. Oh satu ibu ya? Satu ibu. Itu 5 saudara dan saya yang terakhir. Pendidikan begitu. Setelah pendidikan di keluarga, belajar ilmu, mengaji di surau itu, setelah itu kemana Pak Ponirin? Ya, setelah lulus SD, saya disuruh mondok. Jadi waktu lulus SD saya tidak kenal ya yang namanya waktu zaman dahulu. Zaman dahulu itu kan beda zaman sekarang. Zaman sekarang ini akses informasi tentang lembaga pendidikan atau akses informasi yang lain ya cukup mungkin bisa lihat di HP, di YouTube, kemudian di Google dan lain sebagainya. Kalau dulu itu ya kita keluar dari rumah itu kayak orang yang asing sekali gitu ya. Betul. Mau datang ke lembah hutan gitu kan, dimana di situ itu kita tidak kenal satu sama lain. Kemudian tidak pernah melihat lembaga pendidikan yang dalam tanda petik yang mungkin tidak pernah saya masuki di situ gitu. Jadi merasa hal baru sekali saya waktu itu melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya di pondok pesantren. Namanya pondok pesantren Al-Hidayah. Di Arjasa Kangian. Di Pulau Kangian. Ya, di Pulau Kangian. Gitu. Betul. Pondok saya itu yang pertama, pondoknya itu namanya Pondok Pesantren Al-Hidayah. Salafiyah Syafi'iyah Al-Hidayah. Salafiyah Syafi'iyah Al-Hidayah. Sekarang masih tetap eksis ya pondok pesantren? Ya, sekarang alhamdulillah rupanya sudah semakin meningkat. Alhamdulillah. Santrinya itu dulu waktu saya masih mondok, waktu pertama kali mondok di situ ya asal dari rumah saya kalau nggak keliru itu berapa orang? Mungkin 2 sampai 3 orang lah. Anak di desa saya, di kampung saya itu mondok di Itu jaraknya jauh dengan rumahnya Pak Ponirin? Ya mungkin berapa kilo? Apa 15 kiloan apa 20 kiloan pokoknya gitu. Enggak yang namanya satu pulau ya, tidak sampai nyebrang. Tidak sampai nyebrang pulau gitu ya, pulau berarti lain. Salah satu alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al-Hidayah Arjasa Kangian sudah ada seperti Pak Ponirin ini. Kan ya, gitu kan? Ya mungkin begitulah. Karena rumah yang besar itu akan ditopang oleh pondasi yang bagus juga. Berarti kan pondasi ilmu agamanya terutama di Pondok Pesantren Al-Hidayah itu. Pada saat itu ya mungkin ini yang sangat sekali menjadi menjadi motivasi saya waktu itu. Saya kan kalau nggak salah kelas 6 ya baru lulus SD itu. Kemudian bapak ini almarhum meninggal dunia, wafat. Ya betul. Wafat. Belum mondok waktu itu ya? Sudah mondok, dapat kalau nggak keliru itu dapat sekitar 3 sampai 4 hari. Oh baru mondok? Baru mondok. Jadi saya dijemput oleh tetangga saya ya ke pondok, tidak dikasih tahu bahwa bapak saya ini dalam keadaan ya mungkin kritis lah atau gitu ya. Saya pulang ke rumah, nyampe di sana ya saya untuk baca-baca doa sambil ngaji Yasin bersama keluarga. Akhirnya bapak itu wafat. Dan pada saat itu ya yang namanya secara ekonomi kita itu kan tidak terlalu terlalu mampu untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang seperti teman-teman saya pada waktu itu. Betul. Tapi karena ada yang sangat motivasi yang sangat berarti bagi saya, dan itu sampai hari ini saya tancapkan. Saya pamit gitu ya kepada ibu, Bu, saya mau berhenti mondok ini. Karena sudah tidak ada bapak, katakanlah begitu. Sebagai tulang punggung ekonomi. Tulang punggung ekonomi. Karena merasa ibu kan sudah tua gitu kan. Kemudian
saya rasa ibu tidak mungkin bisa tidak mampu membiayai saya untuk terus melanjutkan sekolah saya di pondok itu. Tapi apa katanya ibu? Nak, yang meninggal dunia itu adalah bapak kamu. Sementara kamu kan masih hidup dan rezekinya kamu itu sudah ada. Subhanallah. Dari Allah gitu. Itu kata-kata dari beliau, Pak ya. Jadi walaupun bapaknya kamu meninggal, rezekinya kamu itu tidak mungkin ikut meninggal gitu. Sudahlah, kamu lanjutkan pendidikan, biar saya aja yang membiayai. Jadi ibu saya itu kan kerjanya ya walaupun misalnya ya katakanlah istri dari seorang tokoh guru ngaji di sana itu. Tapi namanya dulu ya ikut bekerja ke sawah, kemudian ikut bekerja ke orang lain. Jadi sering sering ngambil pekerjaan itu. Jadi buruh lah gitu. Jadi buruh di perumahan. Ya buruh kebun, buruh sawah untuk mendapatkan uang gitu kan, dan uangnya ini biasanya diberikan ke saya gitu kan. Betul. Dulu itu saya begini Pak Hasan dulu itu. Jadi ibu saya ini ngirim saya setiap minggu, dan kalau nggak keliru itu saya dikirimi beras ya. Paling banyak itu 2 kilo 3 kilo. Paling banyak itu 2 kilo sampai 3 kilo. Karena mungkin dulu belum ada koperasi seperti sekarang ini. Masa kita itu masak dulu itu masak. Kemudian uang ingat saya itu paling banyak itu ya 2.000 sampai 3.000 lah. 2.000 sampai 3.000. Sampai 2.000. Tapi rata-rata kira-kira tahun berapa itu? Tahun 1994-an. Tahun 90-an ya? Awal itulah. Berarti tahun 94-an. 94 waktu itu saya masih umur 4 tahun itu ya. Masih kecil gitu. sekali. Jadi kita masak-masak sendiri. Makanya ibu kalau ngirim ke saya itu pasti ngirim beras. Ngirim beras ya. Kadang-kadang ngirim nasi lah, kayak kalau di sini di Pondok Nurul Jadid itu kan tabek gitu kan. Ya, betul. Gitu. Jadi di pondok kita itu sumbangan kalau masak. Gitu. Satu gelas 5 orang misalnya kan. Nana, kemudian ya 5 gelas gitu, semuanya yang 5 itu nyombang, kemudian bisa makan bersama. Jadi masaknya bersama ya? Ya masak bersama, kemudian ya itulah namanya di pondok ya. Makan bersama. Jadi ini sumbangan iuran. Salah satu perjuangan teman-teman santri pada zaman dahulu, bukan hanya di Pulau Madura ya. Saya kira di Pondok Pesantren Nurul Jadid atau beberapa pondok pesantren yang lain, santri zaman dulu makannya tidak instan seperti sekarang. Jadi tinggal ke koperasi, atau sekarang sudah tinggal nunggu kosan, tinggal makan, tinggal belajar. Kalau dulu lapar jam 7, makannya masih jam 9. Betul. Bahkan bukan cuma jam 10, jam 9 ya. Jadi dulu itu kalau kita mau makan, sementara kita masih belum masak. Dan juga pengurus pondok itu menyuruh kita untuk segera pergi ke sekolah. Jadi masaknya itu gini, ini yang saya kenangan yang tidak bisa saya lupakan di pondok itu. Jadi kendil itu kendil itu kan terbatas. Biasanya kita nunggu giliran pinjam sama teman-teman itu. Join setelah selesai teman kelompok yang satunya itu masak, ya kita pinjam, kita masak. Kebetulan pada saat itu agak dekat-dekat loh ke waktu berangkat ke sekolah gitu. Jadi masak, tapi tetap kita lakukan masak, cari kayu. Kemudian setelah itu ditinggal ke sekolah ini. Jadi istirahat. Nggak ada yang jaga itu? Nggak ada. Itu kenangan yang sangat tidak bisa saya lupakan gitu ya. Nggak ada yang jaga, waktu istirahat baru kita pulang, kita lihat. Ya kadang-kadang itulah gosong. Kadang gosong ya. Ya tapi yang namanya santri ya tetap itu dimakan. Yang penting bisa kenyang gitu ya. Dan sudah biasa kita itu makan garam dan cabai itu ya. Jadi lauknya hanya. Iya itu. Sudah biasa kita makan begitu. Dan kan setelah matang nasinya kan itu kan baru datang orangnya yang dari sekolah. Iya. Langsung dimakan pakai apa biasanya? Ya makan pakai, kalau dulu itu ya kalau ada plastik gitu kan, ada plastik, ada buku-buku gitu, itu langsung ditaruh di atasnya. Kita makan bersama. Betul ya. Kita makan bersama, dan ini kenangan yang luar biasa. Itu yang membentuk saya bagaimana kita bersama yang lain itu bekerja sama dengan baik. Kemudian saling menghargai, kemudian kita hidup sederhana di pondok itu ya. Di situ memang benar-benar di pesantren ini kita diajari untuk hidup sederhana. Mandiri ya. Gitu, jadi satu sama lain antar teman sudah menjadi seperti keluarga. Iya. Nah, di Pondok Pesantren Al Hidayah itu Pak Ponirin ini berapa tahun? Lalu bagaimana kok bisa hijrah sampai ke Python ini? Gimana ceritanya?
Ya melanjutkan pendidikan lah, melanjutkan pendidikan. Di sana lama sekali saya di pondok itu, kemudian melanjutkan pendidikan ke Jawa. Ya kita sebenarnya melanjutkan pendidikan ke Jawa ini ya dalam tanda petik ya ini tekad kita, tekad yang sangat sungguh-sungguh, karena memang tidak ada biaya gitu ya, tidak ada biaya yang bisa kita andalkan. Tapi karena pada waktu itu saya secara pribadi dan orang tua saya, ibu saya terutama ya, yang memberikan dorongan supaya saya ya tetap kalau mau melanjutkan silahkan lanjutkan sekolah itu. Pokoknya sampai ibu, kalau masih ibu ini hidup, silahkan lanjutkan. Untuk biaya itu nantilah belakangan, katanya, yang penting kita berdoa. Nah, apa yang diinginkan oleh ibu itu ya sama seperti apa yang diinginkan oleh saya gitu. Akhirnya jadi. Ya, jadi saya berangkat. Kalau nggak keliru, kalau nggak keliru dulu itu ibu saya hanya memberikan uang berangkat ke Jawa. Kalau nggak keliru itu sekitar 600 ribuan. 600 ribu. 600 ribuan. Itu tahun berapa kira-kira? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an awal. Ya, tahun 2000-an awal. Itu langsung ke Jawa, ke mana dulu? Apa langsung ke sini, Pondok Pesantren Nurul Jadid? Nurul Jadid. Dengar info Nurul Jadid kan nggak mungkin, apa sudah ada alumni atau ada informasi? Dulu kan belum ada internet seperti sekarang. Sebenarnya apa ya? Saya dulu pernah juga sebelum ke Nurul Jadid ini di Pondok Sukorejo kan banyak teman. Oh, Sukorejo. Saya sering ke sana juga, gitu kan ya. Sukorejo, Situbondo ya. Iya, informasi-informasi di situ sering di sana ya kan. Kemudian setelah itu ya kita netapnya itu ternyata tetap pilihan yang paling lama saya tinggal itu di Pondok Nurul Jadid, gitu kan. Jadi tahunnya Nurul Jadid ini kan banyak alumni Nurul Jadid yang terkenal di rumah itu. Di Pulau Kangian memang ada ya. Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah itu pengasuh yang kedua, alumni Nurul Jadid. Oh, juga masih alumni sini. Ya, Kiai Haji Nurul Huda Adim. Itu. Beliau masih ada sekarang? Beliau masih ada. Beliau itu diparingin kesehatan ya. Amin, amin. Beliau itu masih nutut ke Kiai Hasim ya. Ke Kiai Hasim. Pengasuh kedua ya. Ya, pengasuh kedua Kiai Hasim, kemudian Kiai Hasan Abdul Wafi gitu kan. Sering diceritakan. Beliau itu pada saat ngajar diceritakan ke kita. Lah, melihat figur alumni yang saya anggap adalah orang yang sukses, orang yang alim, maka kita ini banyak yang tertarik untuk mondok ke Paiton, ke Nurul Jadid gitu. Waktu itu masuk ke Pondok Pesantren Nurul Jadid, melanjutkan ke studi apa waktu itu? PAI, jurusan kuliah ya, berarti kuliah di sini. PAI, ya PAI. Jurusan PAI ya. Jurusan PAI, Tarbiyah. Sudah banyak bercerita tentang pengalaman beliau mencari ilmu di Pulau Kangian sana ya. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana perjuangan dan belajar beliau di Pondok Pesantren Nurul Jadid di Fakultas Tarbiyah Prodi PAI dulu ya. Waktu itu tahun berapa kira-kira? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tonton pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, berjumpa berikutnya bersama kami. Kita akan lanjut diskusi, mendengarkan cerita beliau tentang pengalaman belajar beliau di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Monggo. Ya, karena tadi itu saya ceritakan bahwa saya kuliah ini kan bukan apa namanya sama seperti yang lain lah. Dalam tanda petik kan banyak teman-teman yang memang secara ekonomi itu mampu ya. Waktu itu ya hanya tekad yang ada, hanya kemauan tinggi yang ada, sehingga kita masuk ke Fakultas Tarbiyah jurusan PAI, kemudian masuk ke kuliah Nurul Jadid, Nurul Jadid ya. Nurul Jadid ya. Itu memang secara biaya anggaplah masih belum
masih belum ada gitu. Belum ada. Sehingga kadang-kadang itu yang menjadi pikiran kita, apa mau melanjutkan kuliah ini atau berhenti atau bagaimana atau sambil kerja dan lain sebagainya. Itu terus-menerus menghantui saya. Sehingga pada saat saya kuliah itu jualan. Oh, jualan dulu ya? Iya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi kebutuhan itu SPP, iya, jualan. Kira-kira jualan apa dulu itu? Jualan itu biasanya apa yang ada di sini dan bisa untuk dikirim ke Kangian. Oh, gitu ya. Misalnya kayak sarung dulu ya, sarung, kemudian songkok, songkok nasional, baju perempuan ya. Betul. Itu kita kirim ke sana, gitu kan. Di sini kita tidak beli, tapi kita nebeng lah. Nebeng dulu ngambil kemana barang-barang itu? Banyak di sini itu dulu ada Pak Rusdi itu ya, Pak Rusdi itu dulu ada kalau di pondok itu Pak juga Rusdi. Apa teman atau begini? Ya teman lah, orang Raas kayaknya itu ya Pak Rusdi. Kemudian kita datangi toko-toko yang dekat pondok, kemudian beliau itu bisa diajak kerjasama, yang milik toko itu ya kita ajak kerjasama. Terus itu kita lakukan. Biasanya momen-momen penting kayak misalnya Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ditambah lagi dengan Maulid Nabi kan gitu kan. Kebetulan kan pulang waktu itu. Ya, di samping hari-hari itu ya kita ngirim ke rumah dan di sana dijualkan. Biasanya hasil dari itu yang kita simpan. Simpan. Nah, saya ini juga modal. baru tahu ini teman-teman ya. Saya sudah lama kenal dengan beliau. Bahkan saya juga masih muridnya waktu dulu ya. Ternyata beliau di samping pendidik, tenaga pengajar, juga seorang entrepreneur sebetulnya ya. Orang Madura kan gitu. Sampai sekarang saya bilang sama istri saya. Sampai sekarang kebiasaan itu masih tetap saya lanjutkan. Makanya gitu. Walaupun saya punya istri, punya anak, pulang kampung misalnya tetap saya bawa jualan. Bawa dagangan ya? Iya, karena bukan berarti apa ya, bukan tidak ada uang sekarang ya, misalnya ada uang walaupun sedikit, tapi ini mengingat dan menjaga bagaimana perjuangannya saya waktu itu, waktu kuliah sampai sekarang gitu. Sekaligus kan juga sambil mengajari. Iya, sambil mengajari. Anak dulu bapak seperti ini. Kan iya, apa yang saya lakukan itu pertama karena memang untuk meringankan biayanya orang tua, biaya yang dikeluarkan oleh orang tua maksud saya. Berarti dari awal semester kuliah sudah mandiri berarti? Sudah mandiri. Sudah mandiri ya, dari hasil jualan itu. Iya, ada sih bantuan itu dibantu oleh keluarga, dibantu oleh orang tua, tapi itu tidak cukup lah untuk bertahan hidup saya di sini. Kemudian lagian juga waktu kuliah itu kan saya senang kalau melihat misalnya teman-teman baca buku, teman-teman bawa buku dan lain sebagainya, saya sudah mulai tertarik dengan hal itu. Sementara pas-pasan kan, pas-pasan uang yang kita miliki gitu. Biasanya nyimpen itu untuk saya belikan buku. Beli buku ya. Begitu juga selanjutnya ya, kalau misalnya ada kiriman dari orang tua di rumah, itu pasti satu buku itu harus saya beli gitu kan. Berarti memang suka membaca ya? Ya, alhamdulillah suka membaca. Sampai-sampai dulu waktu saya kan kalau nggak keliru tahun 2001 itu sakit. Sakit sampai masuk ke rumah sakit Wolojati. Kemudian itu sakit di Wolojati itu 1 minggu. Pulang dari Wolojati itu saya diantar pulang ke rumah. Jadi saya cuti di kuliahnya. Dan buku yang saya beli tadi dengan uang yang saya ceritakan tadi, itu kalau nggak salah banyak sekali buku itu hilang, nggak tahu kemana. Oh, di sini ya? Ya, di pondok. Di pondok itu hilang buku itu, nggak tahu kemana saya. Tapi saya elaskan. Untuk membeli satu buku saja perjuangannya besar sekali. Iya, besar sekali. Dulu harga 35.000, harga 50.000 itu kan sangat mahal sekali gitu kan. Lah, jadi banyak ya yang memotivasi saya bagaimana supaya paling tidak sama seperti teman-teman itu. Saya melihat banyak teman-teman saya aktivis, banyak teman-teman saya yang pecinta buku, kemudian banyak dosen-dosen yang saya kagumi waktu itu. Sehingga itu yang memotivasi saya untuk beliau itu bisa seperti itu, ini bisa seperti itu, ngapain kamu tidak gitu kan? Betul. Itu sama-sama manusia. Adam ya. Kenapa tidak gitu? Iya, itu. Berarti dari beberapa gagasan seorang dosen, ustadz, pengurus di sana, sehingga sama Pak Pondir ini dicerna untuk menjadi inilah Pak Pondir ini. Nah, ini menarik kayaknya teman-teman. Sudah masuk kepada pembahasan yang sangat menarik, bahwasanya pertama beliau sebagai seorang santri dan seorang mahasiswa, ternyata beliau juga pejuang
atau menjadi seorang entrepreneur Ya. untuk melanjutkan kuliahnya beliau perdagangan. Nah, lebih dari itu ternyata di sini beliau juga adalah seorang pencinta buku. Karena memang tidak semua santri atau tidak semua mahasiswa yang kuliah itu juga cinta buku membaca gitu ya. Nah, kira-kira apa pandangan Pak Pondorin ini tentang dunia membaca? Bagi saya ya, saya ya karena memang di dalam Al-Qur'an itu Iqra ya, bacalah. Kan? Bacalah. Kalau kita ingin mempunyai wawasan tentang apapun, mengenali dunia sekalipun, ya kita harus baca. Harus membaca ya. Kalau tidak membaca itu ya gimana kita mau tahu kan gitu. Ya betul. Oleh karena itu saya pun juga begini. Saya ini seorang santri. Ya. Saya ini berangkat dari rumah, mondoknya jauh. Harapan dari orang tua dan masyarakat itu yang tertanam dalam diri saya. Ini saya harus menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik itu ya kan butuh proses. Ya salah satunya harus terus-menerus menambah ilmu. Betul. Ya kan begitu. Jadi orang baik tanpa didasari dengan ilmu ini kan bisa jadi keliru kan gitu. Betul. Makanya kalau ingin menjadi orang yang baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama, ya harus baik didasari dengan ilmu. Salah satu kita mendapatkan ilmu ya harus banyak membaca. Harus banyak baca gitu. Sehingga waktu itu ngerti tidak ngerti ya. Waktu itu saya ngerti tidak ngerti ya saya harus baca. Paling tidak dalam 24 jam itu ada waktu untuk baca. Ada waktu untuk membaca. Walaupun pada saat itu saya tidak ngerti apa yang saya baca ini tidak ngerti. Yang penting baca saja. Yang penting baca. Karena pemahaman itu kan sebetulnya bukan dari kita membaca, tapi dari Allah kan gitu. Iya. Suatu ketika dulu itu ada saya tertarik ya dengan buku dijual di Kopma dulu itu. Ada orang jual buku di Kopma. Koperasi mahasiswa mahasiswa. Itu gimana caranya? Kalau nggak salah waktu itu ya buku yang agak aneh lah ya waktu itu. Dalam tanda petik agak gimana gitu. Namanya Islam kiri gitu kan. Islam kiri. Saya ingin sekali beli buku itu, sementara saya tidak punya uang. Kebetulan pada waktu itu juga bersamaan dengan uang untuk beli nasi ini nggak ada juga. Oh gitu ya? Iya akhirnya. Jadi ada keinginan untuk beli buku, untuk makan saja sudah nggak. Iya akhirnya apa yang saya lakukan dulu pernah jual kertas. Jual kertas apa maksudnya? Iya kertas, jual apa ya? Jual rop-rop katanya kalau di sini. Rongsokan itu. Kertas itu dapat dari mana itu? Di sini di depan rumah saya ini dulu ada orang nerima timbangan kertas itu gitu. Kardus dan sebagainya. Kita kan dulu waktu mahasiswa boleh keluar gitu. Akhirnya saya berpikir kan di Manje, saya masih belum ngajar di Manje itu di Manje itu Madrasah Aliyah Nurul Jadid. Itu biasanya habis ujian, kertas ujiannya itu kan tidak soalnya itu tidak dikumpulkan. Ya kan tidak disimpan, itu ditinggal di meja-meja itu. Akhirnya itu beberapa kelas itu saya ambil. Ada ide ya? Iya, ada ide. Kayaknya ada peluang uang di sini. Ada peluang uang. Kemudian saya ambil, saya jadikan satu, kemudian ditambahin kardus. Karena waktu itu kan tidak ada yang konsen ngurusi itu. Kalau sekarang kan ada. Sembarangan lah gitu ya? Iya, langsung kita ambil. Kardusnya juga kita ambil, kemudian kita bawa ke sini. Oh, dijual itu? Iya, kita jual. Waktu itu kalau nggak keliru, laku 4 apa 5 kilo ya. 5 kilo ya. 5 kilo. Itu cukup untuk beli buku yang sampean ingin? Cukup. Alhamdulillah cukup ya? Alhamdulillah. Ada bukunya di sini nih. Di lemari ini mungkin ada ini. Ini bukti teman-teman. Istilahnya the power of kepepet. Jadi ada keinginan tapi situasi dan kenyataan itu sangat kepepet sehingga ya karena Pak Pondin ini seorang santri dan seorang mahasiswa ya. Jadi mencari jalan yang baik. Salah satunya itu sudah yang bisa dilakukan oleh beliau. Muncul jiwa entrepreneurnya, menjual sesuatu yang mungkin itu sudah jadi sampah dan rongsokan. Tapi karena ada keinginan, bagaimana keinginan itu terwujud? Akhirnya beliau ngambil kertas-kertas itu lalu dijual. Ini saking cintanya beliau kepada dunia buku dan dunia membaca. Dijual, akhirnya bukan cuma bisa beli buku, beli beras pun juga bisa. Sudah cukup ya? Ya karena kita waktu itu biasanya kalau punya uang saya beli di kantin nasi. Tapi kalau uangnya itu terbatas, biasanya saya masak bersama teman-teman di Gang E. Gitu dulu kan mahasiswa itu tempatnya di Gang E, di Cangkrukan. Di sana banyak kita yang banyak masaknya di sana. Jadi teman-teman kalau mondok di Pondok Pesantren Nurul Jadid lalu jadi mahasiswa, di sana itu ada namanya
Pomas ya, pondok mahasiswa atau wilayah E. Ya dulu cangkruk. Dulu masih cangkruk ya. Sekarang dulu. sudah jadi gedung, di sana tempatnya para mahasiswa berkumpul. Ya. Nah, salah satunya ada Pak Ponirin di sini. Ya. Berarti Masak sisa dari sana. jualan itu dibelikan Beras. buku sama beli beras ya. Akhirnya masak. Bisa makan dengan teman-teman saya waktu Dari itu juga hasil jualan itu ya. kehabisan uang. Waktu itu berpikir begini. Ya. Ini berasnya sudah ada, Ya. ikannya tidak ada. Ya. Akhirnya kita mancing. Oh, ke Gerinting. bukan beli ya, tapi Tidak, mancing. Ya? Masih mancing ya? ke tampuk yang ada di Gerinting itu, gitu tapi ya. kita izin. Oh ya, Izin, harus itu. ya Pak, Betul. bisa enggak saya mancing di sini? Saya bersama teman saya waktu itu Amir, orang Sapeken itu ya. Orang bukan ya. Itu Masih ingat. minta izin. Akhirnya enggak apa-apa, mancing kita dapat lumayan lah gitu ya. Baru pulang itu yang dimasak. Baru masak sama nasi Iya. dan ikan yang hasil mancing, bukan hasil beli ya. Hasil beli. Alhamdulillah. Ini sudah menarik sekali kayaknya teman-teman. Sebelum kita lanjut, kita saksikan pesan-pesan berikut. Terima kasih masih bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda, bagi teman-teman santri atau sarjana yang baru nonton, jangan lupa like and subscribe channel ini serta komen sebanyak-banyaknya. Nanti komen yang terbaik dibuktikan dengan subscribe, nanti kita akan acak mendapatkan hadiah berupa flash disk yang dipersembahkan oleh toko Barakat Tech, toko elektronik yang ada di Tanjung Python. Lanjut kita diskusi Pak ya. Monggo. Nah, ini kayaknya sudah masuk ke dunia membaca. Iya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya Iqra itu ayat Al-Quran pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad, dan itu diterapkan oleh Bapak Ponirin. Ya, walaupun dalam keadaan kesederhanaan ekonomi, keterbatasan, tapi tetap beliau suka membaca, tetap beli buku. Sampai sekarang beliau ini masih tetap suka baca buku ya. Ini di belakang kita sudah ada perpustakaan pribadi, di belakang juga katanya sudah ada perpustakaan pribadi. Beliau juga ahli membaca buku yang bertulisan bahasa Arab tidak ada harakatnya, yang disebut dengan kitab kuning gitu ya. Jadi waktu beliau masih ngajar saya dulu, beliau ini ngajar kitab namanya kitab Rohul Gharib, tulisan Arab yang tidak ada harakatnya. Nah lanjut nih Sir, ternyata beliau setelah suka membaca, beliau ini suka menulis. Beberapa tulisannya sudah muncul di beberapa media yang sudah saya baca, saya dengar, saya lihat gitu ya, di Jawa Pos, di Radar Bromo, di beberapa majalah gitu ya. Bagaimana Pak Ponirin memandang dunia tulis-menulis ini? Ya, saya ingat sama pesannya sama pesan ulama lah. Bahwa menulislah karena tulisan itu karya yang abadi kan gitu kan ya. Pikiran-pikiran orang ini kalau tidak tertuang dalam sebuah tulisan kan tidak mungkin bisa diketahui oleh orang lain. Atau mungkin juga kalau misalnya kita tidak menulis, maka apa ya yang bisa kita tinggalkan itu apa nantinya kan gitu kan. Katakanlah misalnya begini. Kalau saya punya pikiran begini waktu sejak jadi mahasiswa sudah. Kalau saya hanya punya gedung, ya kan. Kemudian suatu saat gedung itu roboh, berantakan, ya kan. Sementara saya sudah meninggal, maka tidak ada lagi yang mengenang saya. Sudah hilang ya? Sudah hilang. Tapi kalau misalnya saya punya tulisan, saya meninggal, tulisan saya bisa dibaca oleh orang. Ya betul. Itulah yang memotivasi saya sehingga saya harus nulis, walaupun tulisan saya itu ya begitu mungkin jelek-jelek ya seperti itulah ya kan. Tapi namanya karya ya saya bangga dengan karya yang saya miliki. Memang begini, kalau misalnya kita mau nulis ternyata ya harus banyak baca itu. Gimana bisa orang yang tidak suka membaca kemudian dia mau menulis apa yang mau ditulis gitu. Jadi baca dulu sebanyak-banyaknya, baca buku sebanyak-banyaknya. Itu gagasannya disampaikan melalui tulisan itu. Iya, karena saya begini, saya baca buku itu bukan berarti menghafal ya. Baca buku ini, kemudian saya hafalkan ini. Misalnya ada pendapatnya Bung Karno di sini misalnya saya baca. Kemudian ini saya hafalkan. Itu kan sama halnya dengan menghafal. Tapi kalau saya membaca buku itu ya mencoba untuk berdialog dengan buku itu. Jadi kalau misalnya ada pendapatnya Bung Karno mengatakan seperti ini, ya saya berdialog seakan-akan saya dengan Bung Karno ini berdebat kan gitu kan. Gitu ya. Sehingga menyampaikan pendapat juga. Iya, menyampaikan pendapat juga, bahkan mungkin bisa
bisa setuju atau bisa tidak setuju. Dan pendapat itu ditulis gitu. Lah, ya itu. Pendapat itu Sehingga ditulis. pendapat itu misalnya saya tidak setuju dengan pendapatnya orang atau setuju dengan pendapatnya orang, tapi saya menawarkan pendapat lain misalnya walaupun saya setuju dengan itu. Ya, kalau tidak dituangkan dalam sebuah tulisan ya ini tidak akan bisa diketahui oleh orang. Betul, betul. Itu. Jadi gagasan itu kan ada di dalam diri kita. Iya, Gagasan itu akan diketahui oleh orang ketika ada sebuah tulisan. Iya. Nah, tulisan Pak Ponirin ini yang sudah pernah dimuat di apa saja gitu. Saya dulu itu pertama kali saya nulis ini gini. Iya. Saya punya teman, kemudian teman saya itu suka nulis. Waktu itu tulisan di buletin awalnya ya. Buletin ya. Buletin. Kemudian saya juga tertarik dengan teman saya yang nulis seperti itu. Saya mencoba untuk nulis juga gitu kan. Iya. Waktu itu tidak diterima di buletin kan, buletinnya itu sangat ketat gitu kan. Oh gitu ya. Masih mungkin tidak sesuai lah. Tidak sesuai, tapi terus saya coba begitu. Saya coba begitu, akhirnya ya mungkin masuk buletin. Masuk buletin itu, waktu itu buletin apa namanya? Saya lupa ya, buletin apa. Di kampus apa di mana gitu? Saya lupa, itu buletin yang tidak resmi katakanlah begitu gitu. ya. Buletin yang tidak resmi, yang penting ini ada tempat saya ya, bagi saya untuk menuangkan tulisan saya di situ. Tulisan, ya, betul. Akhirnya karena barangkali mungkin tulisan saya tidak layak untuk dimuat, Iya. kemudian saya punya inisiatif dengan teman-teman waktu itu. Saya buat buletin namanya Buletin Tafakur. Oh, Tafakur. Buat buletin Ya, sendiri ya buletin sendiri. Beberapa pengurus itu ikut ke saya, Buletin Tafakur, dan di sana pengurus yang suka nulis itu kita fasilitasi. Ada yang nulis itu juga ada orang, ada Ruslan namanya itu ya, orang Kangian. Ya, orang Kangian juga. Kemudian Pak Yakin itu juga pernah nulis di situ. Orang Tapi Kangian juga itu ya. Bawean ya. Rata-rata yang nulis di Buletin Tafakur itu saya, walaupun Pimbretnya apa ya? Karena Pimbretnya itu mungkin saya gitu. Oh gitu. Karena Sehingga hanya untuk media sendiri sebetulnya. Iya, sebetulnya. media dijadikan sebagai media untuk bisa menuangkan tulisan-tulisan saya di situ. Dan ini kita fotokopi, kita gandakan sebanyak-banyaknya, memakai uang kita, kemudian kita tempel. Lah banyak orang yang baca tulisan itu, banyak yang mengapresiasi terhadap tulisan yang ada di buletin. Inilah yang memicu semangat saya untuk terus menulis kepada di media-media yang lebih tinggi kan gitu. Salah satu media yang sudah pernah muat tulisannya Pak Ponirin apa kira-kira? Media yang agak ngetren lah gitu biasanya. Ya koran lah ya. Koran ya. Koran ya. Koran apa? Koran apa? Ya Radar Bromo, ini Jawa Pos, kemudian di media-media online. Itu di Radar Bromo apa di Jawa Posnya itu kan ada. Untuk sementara di radarnya, Radar Bromo. Ya. Tapi kalau media online-nya ini sudah banyak. Sudah banyak ya? Ya banyak, karena saya tidak pernah ngirim ke opini Jawa Pos atau ke Kompas itu tidak pernah. Yang saya ngirim itu sekarang ke media online. Ke media online. Ke media online. Jadi di media-media online itu banyak sekali tulisan saya. Yang biasanya dimuat oleh media itu tentang apa biasanya? Ya saya biasanya melihat apa isu yang terkini. Kemudian saya melihat kira-kira media ini kemana arahnya. Oh gitu. Ya banyak Harakat Tuna juga saya pernah nulis. Baladena juga pernah nulis. Time Indonesia juga nulis. Sudah pernah masuk ke Time Indonesia juga? Ya, banyak tulisan saya di media-media online itu banyak sekali. Gara-gara media online ini ya sudah saya tidak terlalu intens sama seperti dulu nulis di media cetak, media offline. Sekarang gitu. Sudah memang mainnya media online. Iya, jadi ceritanya begini dulu ya. Saya tulis di koran itu punya teman namanya Mustaqim kalau nggak keliru. Dia program doktoral di Malang. Kalau nggak salah Unibrau ya, apa-apa itu. Dia nulis, kemudian tulisannya itu diperlihatkan ke saya. Oh gitu. Lah, ini tulisan saya. Ayolah sampai nulis. Akhirnya, gitu ya? Iya, akhirnya saya nggak bisa nulis seperti nggak bisa. Ya. Sampean bisa. Sampean juga senang baca buku, masa sampean nggak bisa? Akhirnya, Bismillah saya nulis. Saya mau nulis ke media yang sama seperti dia. Namanya Koran Surya awalnya ya. Oh, Koran Surya. Itu kan ada opininya. Ya, ada. Saya ngirim tas waktu itu, kemudian diterima. Oh, gitu. Terima terus. Ingat tentang apa dulu tulisannya itu? Kalau nggak keliru, yang saya tulis pertama kali itu Madrasah Bertaraf Internasional. Oh, Madrasah Bertaraf Internasional. Ya, kemudian tulisan saya yang pertama di koran, ya Radar Bromo Jawa Pos ini. Ya. Kalau nggak keliru, tulisan yang pertama itu tentang Islam Gavatar. Islam Gavatar. Oh ya, menarik itu. Ya yang dulu ada isu-isunya begitu. Jadi ada yang
menarik juga ya, waktu itu saya nulis, kemudian minggu berikutnya tulisan saya itu dibantah sama Pak Yakin. Oh, sama ya, Pak Yakin, teman saya itu. Pak Dokter Yakin Pak itu Dokter ya? Yakin itu membantah tulisan saya. Dia mau membantah tulisan saya, ya diskusi dengan saya juga gitu kan. Oh gitu ya. Gimana jadi kalau di dalam rumah diskusi, tapi nanti dituangkan melalui gagasan di tulisan gitu. Jadi minggu ini tulisan saya terbit, minggu berikutnya tulisannya Pak Yakin itu terbit mengkritik tulisan saya. Juga muncul di media ya? Iya, media yang sama. Di Radar Browon. Iya, sama-sama dimuat ya. Ya, sama-sama sih dimuat. Ini menarik kayaknya teman-teman. Mungkin dalam kesempatan berikutnya kita akan datangkan namanya Pak Dokter Yakin ini. Iya. Sama-sama dari Pulau Madura, tapi beda pulau. Pulau Pulau Bawean. Pulau Bawean ya. Dan begini lagi Pak Hasan. Jadi pada saat saya berniat ya nulis itu kan setiap tulisan yang dimuat ya oleh media, sebagian media itu kan dapat HR, dapat fee, ya dapat fee. Saya selama nulis di media, walaupun teman-teman saya ada yang nulis kemudian fee-nya itu diambil, karena niatan saya dari awal itu saya bukan itu arahnya. Saya tidak pernah mengambil uang melalui tulisan saya yang diterima di media-media. Gitu. Tapi enggak anu saya, ambil sama iya. Kenapa kok tidak diambil? Kan itu bonus lah walaupun bukan tujuan awal gitu. Karena saya dari awal tidak mau itu. Maksudnya ya saya yang penting tulisan saya sudah dimuat. Itu merupakan kebanggaan yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Berarti tidak mau sama bonusnya ya? Bonus itu mau sih sebenarnya. Tapi karena saya niat dari awal itu begitu. Sampai sekarang tidak saya ambil tulisan-tulisan saya yang dimuat di beberapa media hebat itu. Sekali ini ternyata Pak Ponden ya. Jadi sudah dapat bonus, ternyata bonusnya tidak diambil teman-teman. Ya ini kan karena ada niat. Mungkin biar niat itu tidak tercampur dengan hal-hal lain gitu ya. Karena saya menulis itu bukan mencari itu gitu loh. Mencari itu. Saya menulis di media, di koran, di media online atau media-media yang lain. Ya media online tentunya ya. Saya bukan mencari uang, ya gitu. Karena bagi saya kalau hanya sekedar untuk mencari uang lewat tulisan itu, ya uang itu ada mungkin lah tanpa harus menulis begitu. Ini gagasan dan ide ini yang saya miliki, ya harus saya sebarkan. Siapa tahu mungkin ada orang yang bisa terbantu. Berarti sekarang Pak Pondirin ketika sudah dapat fee dari sebuah media tidak pernah diambil tidak pernah. Karena misalnya media itu kan bilang begini, kirim nomor rekeningnya atau apa, enggak ada saya kirim. Oh gitu ya. Enggak ada saya kirim. Ini perlu diteladani juga ini teman-teman, walaupun sekarang sudah banyak ya beberapa praktisi keilmuan yang menulis karena memang untuk dapatkan fee, bukan menyampaikan gagasan gitu. Istilahnya jual ilmu lah ya, melalui tulisan. Tapi ini saya tapi bukan yang mengambil itu bukan sesuatu yang salah, enggak. Tapi karena dari niatan saya awalnya begitu, sehingga ada teman saya, kenapa kok tidak diambil? Biasanya kan ditumpuk koran-koran itu, langsung dibawa ke kantor gitu. Kalau saya enggak, ya sudahlah sampean aja yang punyanya sampean yang diambil. Kalau saya enggak, mungkin saya alasannya saya enggak sempat atau apa. Tapi memang niatannya saya begitu gitu, karena saya nulis itu bukan untuk mendapatkan uang. Alhamdulillah. Ada suri teladan yang perlu kita ikuti. Nah, di samping beliau juga suka menulis opini, gagasan tentang pendapat-pendapat beliau, ternyata beliau ini adalah seorang pujangga pesisir. Seorang puisi ya, seorang ahli puisi ya, seorang sastrawan lah gitulah, yang beliau kita kenal dengan pujangga pesisir. Banyak beberapa grup-grup WA atau apa itu beliau itu sering menulis, hampir setiap hari saya baca di grup sama beliau itu. Kira-kira tentang dunia sastra ini seperti apa ya? Ya karena begini itu ya. Soalnya bukan hanya opini dan gagasan teman-teman, ini juga tentang romantisme, cinta dan perasaan gitu. Ya banyak lah. Seorang penulis itu ternyata bukan cuma nulis-nulis hal-hal yang sifatnya tulisan-tulisan ini apa namanya, tulisan non fiksi. Banyak seperti itu. Saya lihat juga ulama-ulama kita ini di samping juga karyanya luar biasa nulis. Iya kan begitu kan? Luar biasa karyanya, menulis kitab, kemudian menuangkan pikirannya dan lain sebagainya. Tidak sedikit ulama-ulama kita itu seorang sastrawan juga ya. Iya, saya tertarik ya dengan Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ya. Kemudian saya tertarik juga dengan Jalaluddin Ar-Rumi. Tertarik juga dengan Al-Farabi. Banyak ya, tertarik dengan Imam Al-Ghazali juga. Ternyata juga Imam Syafi'i ada juga itu ya, bait-bait puisi yang ternyata saya pikir ulama-ulama itu hanya konsen di
tidak juga menyenangi terhadap dunia sastra ya, ternyata juga banyak, sehingga saya juga tertarik dengan hal itu. Makanya saya coba melatih imajinasi saya melalui puisi itu, dan alhamdulillah puisi-puisi yang saya tulis biasanya saya kirim ke orang yang ahli buat puisi, minta dikoreksi. Ternyata beliau itu memberikan apresiasi, kadang-kadang koreksi dan lain sebagainya. Kemudian dia mengatakan ke saya, ternyata sampean juga punya bakat untuk itu. Karena memang dari awal ya saya begitu. Dulu waktu saya sekolah SMA, Alia, ya memang banyak buku-buku saya itu ya, yang saya isi dengan puisi begitu kan gitu kan. Juga, ya. Dari beberapa tulisan puisi karya itu, apakah sudah disatukan dalam sebuah buku mungkin? Ada buku satu yang sudah saya cetak itu ya, namanya 99 itu ya, di Atap Nurul Jadid. Apa nama bukunya? 99 ya, Cahaya 99 di bawah Atap Nurul Jadid. Ada buku beliau yang sudah dicetak tentang puisi-puisi itu ya, puisi-puisi judulnya 99 Cahaya di bawah Atap Nurul Jadid. Di bawah Atap Nurul Jadid. Berarti karya-karya itu ditulis beliau di waktu masih di Pondok Pesantren. Iya, kemudian tulisan-tulisan puisi yang lain kita kumpulkan, mungkin banyak, lebih dari 200-an mungkin puisi itu, dan kita punya niatan untuk kita cetak, dan ini sudah punya punya teman yang mau mencetakkan itu. Kebetulan dia punya link percetakan itu ya. Ya, mencetak buku itu. Ya itu sebenarnya sih sampai sekarang kebiasaan menulis. Ya, menulis tetap ya, itu berarti ya nulis tetap puisi tetap ya. Puisi, itu setiap hari, setiap opini. gitu. Ya, kadang-kadang kalau bangun malam kita langsung terinspirasi. Kalau sudah ada imajinasi, ada ide, langsung ditulis biar tidak hilang ya. Iya, sebenarnya bukan cuma puisi ya, opini. Karena bagi saya apapun itu, sejelek apapun itu, setiap hari saya harus nulis. Harus nulis. Dan sama halnya dengan setiap hari 24 jam itu harus ada waktu untuk baca. Walaupun saya sekarang punya istri dan anak, biasanya itu untuk supaya tidak mengganggu keluarga. Biasanya kalau keluarga tidur atau itu biasanya saya waktu untuk baca buku. Ini kalau memang sudah fashionnya beliau seorang pembaca dan seorang penulis, mesti ada dari 24 jam waktu untuk membaca dan menulis itunya. Kayaknya waktu ini sudah mepet sekali ya. Terakhir mungkin moto hidup Pak Ponirin ini dalam melaksanakan belajar, menjadi santri, sampai menjadi sarjana, apa kira-kira sampai menjadi seperti ini? Tentunya kan ada semangat sendiri di dalam diri Pak Ponirin ini. Iya, karena saya mempunyai pemikiran seperti ini. Iya. Tidak ada manusia yang dilahirkan langsung bisa lari. Iya, tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan berlari. Iya, gitu ya. Bisa lari, tidak ada. Tidak bisa berlari ya. Manusia itu semuanya kalau ingin lari ya dimulai proses dulu kayak gitu, tahapan ya. Mulai dari merangkak, berjalan, belajar berjalan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ingin menjadi seorang penulis, ingin jadi orang sukses dan lain sebagainya, itu harus bertahap dulu. Iya, perangkat-perangkatnya itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tidak simsalabim lah gitu. Iya. Yang kan proses itu penting. Makanya saya tidak pernah di dalam hari-hari saya saat ini mengatakan bahwa saya ini sudah sukses atau apa, karena memang tidak sukses. Ya, tidak sukses. Tapi semuanya ini saya masih proses. Karena saya menanamkan kepada diri saya bahwa saya masih dalam tahap proses, maka tidak pernah berhenti saya untuk belajar. Belajar apapun. Iya. Oh, berarti belajar apapun. Sukses itu sebetulnya bukan puncak gitu. Iya, bukan puncak. Tapi perjalanan menuju sukses berikutnya. Bagi saya yang paling sangat merasa bahagia lah. Kalau misalnya saya bisa melaksanakan proses demi proses itu ya. Iya. Dan alhamdulillah Pak Ponirin ini karena sudah banyak melalui proses-proses yang berat sehingga menjadi seperti sekarang, seorang santri, alumni pondok pesantren, seorang sarjana, alumni sebuah perguruan tinggi, sudah menjadi seperti sekarang. Beliau di samping juga menjadi seorang pendidik di Pondok Pesantren Nurul Jadid, beliau juga seorang kutu buku yang selalu menyempatkan membaca buku setiap hari. Beliau juga seorang penulis dan beliau juga seorang
sastrawan ya. Suka menulis terutama di puisi-puisi. Terakhir sekali ini Pak Ponirin, mungkin ada pesan untuk teman-teman kita yang sudah lulus dari Pondok Pesantren Nurul Jadid dan beberapa pondok pesantren yang sudah selesai menempuh kuliah di universitas manapun, yang sekarang masih kebingungan di masyarakat mau ngapain gitu. Apa kira-kira pesannya Pak Ponirin untuk seorang santri dan untuk seorang sarjana? Ya, bagi saya amalkan ilmu yang dimiliki. Amalkan ilmu yang dimiliki. Apapun itu ya, ilmu yang penting baik ya, yang penting baik ya, amalkan. Amalkan. Ya kalau misalnya kita mau mengikuti terhadap dauhnya almarhum Ki Hasyim Zaini, ya disuruh nunggu aja selama 2 tahun untuk melihat masyarakat seperti apa. Itu sebenarnya ini dauhnya Ki Hasyim ya, dauhnya ini disuruh nunggu 2 tahun, kemudian baca kondisi masyarakat, baca keadaan masyarakat, peta masyarakat seperti apa, saya cocoknya di mana, passionnya saya itu di mana. Jadi jangan keburu-buru. Kalau ada pepatah yang mengatakan begini, kita ini harus pinter-pinterlah memakai baju. Jadi baju kalau sekiranya baju itu kekecilan ke kita ya tidak usah dipakai. Kalau baju itu kebesaran ke kita juga jangan dipakai juga. Jadi harus pinter-pinter lah cari baju kemudian pakai baju itu. Ya ini cari yang pas, cari yang pas sesuai dengan situasi dan kondisinya. Begitu. Ada lagi mungkin Pak Ponirin sebelum kita selesai? Ya, nggak ada, mungkin ini sudah yang cukup ya. Terima kasih, kayaknya sudah lebih dari 30 menit ini teman-teman. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau, apa yang sudah diceritakan oleh beliau menjadi inspirasi bagi kita semua, bagaimana kita menjadi seorang santri dan bagaimana kita menjadi seorang sarjana di masyarakat. Intinya kita harus mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat di pondok pesantren ataupun di universitas. Itu saja, sampai ketemu lagi di next penyaji kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.